Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema sedekah jangan disalahgunakan. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sedekah. Karena ternyata banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan meskipun niat kita baik, kita ingin bersedekah gitu ya. Baik, selanjutnya saya mau ke Habib Muhammad. Habib, Afwan izin bertanya nih. Jika kita sudah bersedekah gitu tapi mohon maaf misalnya malah disalahgunakan sama penerimanya gitu ya. Apakah pahala kita itu bisa tertahan atau misalnya dipakainya atau yang enggak gitu hal negatif atau misalnya hal-hal lainnya. Nah itu gimana tuh hukumnya Habib, mohon penjelasannya. Artinya bersedekah, Tapi kita sedekah sama orang. iya betul, tapi disalahgunakan sama penerimanya gitu. Apakah pahala kita tuh bisa tertahan atau enggak nih, mohon penjelasannya. Salah Habib. penggunaan. Iya. Ini ada 3 contoh. 3 contoh. Waduh, Masya Allah. Pasukan boleh baris? Ayo, Oh boleh isa siap. sih. Ayo, Ada 3 tiga. contoh. Hadap kemana nih? Ya. Ada Baris. 3 contoh. Baik, ini maaf contoh ya. Coba Enggak apa-apa, doang. enggak Baik, apa-apa Habib, baik. contoh-contoh. Diriwayatkan oleh Ah. Imam Bukhari. Iya. Baik. Dari Rasul SAW ada seorang yang pengen banget sedekah nih. Ingin sedekah. Pengen. Hanya dia keluar suatu hari Ustaz Syam, Ustaz Maulana Mikdad, dia keluar. Waktu keluar rumah dia sedekah pertama sama si A. Baik. Saya. Si Ah. A. Ini maaf Ustaz, maaf banget Nggak cuma apa-apa. contoh ya. Enggak apa-apa. Iya baik. Kan aku Dia kan sedekah. bisa acting lah. Ketika dia Ah. dikasih sedekah, ini di riwayat Imam Bukhari nih. Iya. Kemudian senang dia, alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah. Ternyata waktu dia pulang, heboh orang kampung. Itu fulan ngasih sedekah, ternyata orang yang dia kasih sedekah, dia seorang pencuri. Wah, baik. Tapi nggak tahu nih ya. Jadi aku hanya pencuri dong. Makanya dari tadi udah semangat. maaf banget. Enggak apa-apa. Ini hanya contoh ya, Jadi Ustaz. aku yang dikasih tapi akunya pencuri. Ternyata. Ceritanya. Berarti kan seperti salah guna, Salah guna. salah untuk salah Salah target. sasaran. Salah sasaran. pemanfaatannya. Betul. Salah sasaran, Bukan ya. orang yang seakan, Oh, iya. bukan orang yang berhak. Kan? Iya. Sedih dia. Wah bagaimana nih. Dia merasa sudah berarti sedekah saya hari ini sia-sia. Sia-sia Oh, karena baik. bersedekah kepada Ternyata- pencuri. Pencuri. Ternyata pada pencuri. Baik. Kemudian besok lagi dia nggak patah semangat nih. Tetap mau Tenang sedekah. Midat. Kamu pasti Yang contohnya lebih baik-baik. parah dari saya. Jangan, pasti baik nih. Kemudian dia sedekah lagi. Ke Mikdad. Sedekah ini Si ya, B. ke Mikdad. Ya, ke B. Ya, baik. Ternyata waktu dia sedekah Heboh. pas pulang nih. Heboh. Senang, heboh lagi. Heboh. Wah, heboh kenapa? di pasar. Iya. Ternyata Dipakai apa tuh? orang yang sedekah dia seorang penzina. Lebih parah, lebih parah, lebih parah. Lebih parah. Tapi ini ceritanya. Ya, Ini ceritanya. ceritanya. Baik. Itu kadang-kadang Salah kan, juga. Pencuri iya. lalu penzina. Ceritanya kadang-kadang benar kan gitu kan. Saya curiga Aman nih, Ustaz aman. Sam Aman. lebih parah atau lebih aman? Kayaknya yang terakhir aman. lebih baik nih. Aduh. Apa Kemudian sudah dia masih, dia katakan berarti sedekah yang kedua ini Salah lagi. Salah lagi nih. Pencuri. Nggak ada pahalanya. Iya, sia-sia lagi. Kemudian dia keluar kan takbir, Allahu Akbar. Sedekah lagi harus maju. Wah, masih tetap semangat Ya, nih. semangat, sedekahlah sama yang ketiga. Yang ketiga. Heboh lagi satu kampung. Ya Makasih, Allah, makasih kenapa? banyak nih, makasih banyak. Heboh lagi. Waktu Heboh, kasih kenapa? sedekah, saya tahu lagi ternyata orang yang dia kasih sedekah orang kaya. Yo. Jangan senang dulu. Tapi lebih baik. Kayak apa dulu? Ya silakan lebih Tapi dilanjut. bener kaya. Ya tunggu Kaya, dulu. kaya. Kayak apa? Bi? Ternyata Oh. orang yang banyak harta. Banyak harta. Dia banyak hartanya. Berarti sudah bingung dia. Ya. Pulangnya Kemana lagi merasa sangat putus asa. Pertama pencuri dia sedekah. Kedua Dua penzina. penzina. Ketiga orang kaya. Jadi dia sudah niat untuk sedekah. Kemudian dia memberikan sama orang yang enggak pas lah. Takut disalahgunakan Iya, buat iya, zina. Disalahgunakan buat mencuri kan iya. gitu. Akhirnya dia bingung. Kemudian dapat kabar dari Rasul SAW. Kita sedekah. Itu kan namanya husnudzon. baik. Bersangka baik kepada orang yang kita kasih, betul. maka pahalanya tidak tertahan dan tidak Allah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Karena taala. Karena sudah nggak tahu niat ya. sedekah. Karena niatnya Betul. memang sudah sedekah. Betul. Sama begini Ustaz Syam, kita bersangka baik nih sama Ustaz Syam, tadi kan enak. Ya. Ternyata Ustaz Syam nih orang yang fasik. Orang
Oh, Orang kaya Ya, fasik tapi. orang kaya Saya fasik. kira tadi orang kaya yang pelit. Oh ya, bisa juga orang kaya yang pelit kan Karena gitu. dapat sedekah. Nah, tapi Jadi dengan dermawan. sebab itu semua ada hikmahnya Apa ternyata. hikmahnya? Hikmah yang pencuri dia jadi taubat. Oh. Artinya tidak mencuri lagi. Yang penzina juga jadi taubat, dia Wow, tidak baik, berzina baik, lagi. baik, baik. Dan orang kaya yang pelit tadi, maka dia menjadi orang yang berinfak. Wah, Makanya aku bilang subhanallah. jangan senang dulu. Bisa jadi kaya tapi pelit. Ada sambungannya. Baik. Tapi Masya Allah. Maknanya luar biasa ya. Jadi kita kalau bisa ya berhusnuzon. Tapi setelah tahu sih jangan tetap dikasih. Kalau misalnya udah tahu, oh kita tahu nih kalau sedekah ke dia digunakan yang enggak. Kalau Habib kan tadi ceritanya enggak tahu ya. Yang ini pencuri, yang ini gitu ceritanya Masya Allah. Baik, terima kasih Habib penjelasannya Masya Allah. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Iya. Ustadz tadi belum dijawab nih. Sebelum iklan pertanyaan saya. Manoko-noko Kak Denre. Nah kan. Macai-cai Kak Rene. Gak ngerti yang ada di rumah saya teh teu ngarti itu Ustadz nyarios naon. Nah makanya Bahasa ya. Palembang dong Habib. Bahasa Palembang. Iyalah. Iya. Cak Mano Pulo. gitu. Ustadz, ini di antara bentuk penyakit dan maksiat lisan atau misalnya lidah gitu ya adalah mengungkit-ungkit pemberian gitu kepada orang lain. Tapi ini gimana nih hukumnya jika kita suka mengungkit-ungkit sedekah kepada orang lain. Nah, ini mohon Mengungkit-ungkit sedekah kepada orang lain. Ah nih. Silakan Guru. Izin Habib dan Ustaz Sam, Masya Allah Tabarakallah. Allahu Akbar, walillahilham. Masih suasana hari tasrik, masih bisa berkurban. Tunggu dulu. Bagaimana orang yang bersedekah lalu mengungkit-ungkit sedekahnya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 disebutkan. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilus sadaqat bil manni wal azan. Ajak lalo, kenapa bahasa Bugis Tuh aku? kan, kelamaan Wahai kemarin tausiah di sana sih. Abis tausiah di Bone jadi bahasa Bugis aku nih. Jamaah, Iya. di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, yang disebutkan orang-orang beriman, jangan engkau membatalkan sedekahmu dengan mengungkit dan menyakiti. Hati-hati, ketika kita mengungkit-ungkit sedekah, itu bisa membatalkan pahala sedekahnya. Bisa membatalkan pahala sedekahnya. Kebayang nggak sedekah itu melewati 7 lapis langit? Langit pertama diperiksa itu bahannya dari mana. Kemudian sasarannya kemana. Langit ketiga naik lagi. Jadi saringannya ada 7. Makanya sedekah makanan itu tidak disaring. Langsung syuh. Makanya bersedekah makanan itu luar biasa pahalanya. Karena tidak disaring-saring ke langit pertama, kedua, sampai kedua. Tidak langsung. Makanya kalau biasa ada orang kematian biasa nyadiin makanan kan. Kenapa? Karena supaya cepat sampai. Supaya orang yang meninggal itu cepat dapat pahalanya, kesian. Kalau nggak dimakan juga cepat basi. Coba basi. Benar juga. Karena langsung dirasakan. Karena kalau proses sedekah berupa materi ataupun uang itu berproses. Yang paling bahaya sudah bersedekah, sudah bagus, sasarannya tepat, mantap, terbaik, sudah melewati. Ternyata tahap terakhir dia mengungkit-ungkit sedekahnya. Udah bagus tapi dia ungkit. Makanya mohon maaf kadang-kala nyumbang 1 juta tanpa nama aku itu. Yang paling bahaya, paling bahaya jikalau sudah masuk kategori menyakiti. Menyakiti di sini banyak. Ini maaf tanpa menyinggung siapapun. Ini ya Idul Kurban ini luar biasa. Kan contohnya di foto. Oh iya. Ustaz kan ngasih. Oh iya. Oh difoto, dipermalukan, kasihan. Menyakitkan. Diposting. Karena mohon maaf tidak. Orang miskin itu tidak semua kalau mau dipermalukan. Ya betul. Jadi makanya dijejerin, dikasih antri. Kemarin saya menghindari pembagian kurban yang mana orang antri, kasihan. Itu menyakiti panas-panasan, keinjek-injek. Kenapa tidak diantarkan daging kurban itu atau zakat-zakat itu diantarkan kepada yang berhak menerimanya. Makanya kalau ada lembaga-lembaga zakat saya paling senang. Kenapa? Karena mereka tahu datanya siapa yang mau dikasih. Itu paling bagus. Karena langsung tepat pada sasaran. Tapi kalaupun mau didoakan juga tidak ada masalah. Sebagai untuk perasaan ya. Kalau perlu antarkan, itu yang paling bagus. Karena jangan sampai masuk kategori yang kedua. Bukan lagi mengungkit tapi menyakiti.
Sekali lagi, menyakiti sampai ada yang meninggal, sampai yang terluka, sampai masuk rumah sakit untuk mendapatkan sumbangan yang misalkan taruhlah 20.000, 100.000 atau daging Nggak seberapa kasihin. pokoknya Nggak kan. seberapa. Kemarin juga, kemarin saya bantu, Ustaz sudah kasih kupon, tapi mereka masih ada. Menurut saya mereka datang itu berarti memudahkan panitia. Kasih aja mereka memudahkan. Kayak double Ustadz. Double terserah, yang penting sudah kasih aja. Betul. Makanya lihat juga pada posisinya. Masya Allah, Iya. betul. Aduh luar biasa nih penjelasannya. Terima kasih ya Ustadz Maulana ya. Jadi memudahkan gitu ya. Iya, memudahkan. Betul. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sedekah yang Masya Allah luar biasa nih pembahasannya. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Afwan izin Iya. bertanya nih. Ustadz Syam, sebenarnya kalau kita pengen sedekah tapi melalui teman itu jelas sah-sah aja. Tapi yang jadi masalah gimana nih kalau misalnya pahalanya itu kalau kita titipkan itu dibagi juga atau enggak sih? Atau gini deh yang lebih spesifik kalau misalnya kita tuh enggak bisa ngasih langsung karena misalnya lagi masih ada masalah gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih, boleh enggak sih sedekahnya gitu? Mohon penjelasannya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustaz Habib, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Nabi SAW pernah didatangi gitu ya. Pernah didatangi oleh seorang yang menagih hutang. Tiba-tiba dia nagih hutangnya dengan cara yang kasar, dengan cara yang menyakiti perasaan, dengan kalimat-kalimat yang kurang baik kepada baginda Nabi SAW. Duduk bersama Rasulullah, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum waradhahum. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka berdiri Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya hunuskan pedang saya kepada orang ini. Dia ini tidak tahu cara nagih hutang. Dia ini kurang ajar cara ngomongnya di hadapanmu. Mana dia masuk ke majelis kita tiba-tiba nagih hutang seperti itu. Waduh. Orang ini tiba-tiba datang mengatakan, Muhammad, kau itu orang Quraisy ya. Betul-betul nih orang Quraisy kalau lagi berhutang lama banget dibayarnya. Digituin Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab jelas marah pada saat itu. Maka Rasulullah langsung menghalangi Sayyidina Umar bin Khattab. Kata saya Rasulullah SAW, bukan begitu caranya. Engkau katakan kepadanya cara menagih hutang yang baik. Lalu engkau pergilah untuk mengambil di Baitul Mal. Untuk engkau berikan kepadanya. Ditambah dengan dendamu karena engkau telah berusaha mau membunuh dia tadi. Lalu orang tersebut mengatakan, sebenarnya saya bukan datang untuk menagih hutang. Memang Rasulullah ada hutangnya tapi belum jatuh tempo. Tapi saya datang untuk memastikan satu akhlak yang belum saya temui selama ini. Semua akhlak beliau tertulis dalam kitab saya, cuma satu yang belum saya buktikan. Apa itu? Beliau adalah seorang yang ketika kita memberikan keburukan kepadanya, justru ia membalas kita dengan kebaikan. Aku mengata-ngatainya dengan kalimat yang buruk, justru aku diberikan sedekah makanan yang luar biasa. Justru ditambahin bekal buatku. Dialah, maka hari ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh adalah sedekah yang dititipkan. Baginda Nabi SAW menitip kepada Sayyidina Umar bin Khattab, diberikan kepada orang tersebut. Pernah juga Rasulullah SAW menitipkan kepada orang lain. Maka kalau dikatakan bolehkah menitipkan sedekah tersebut, maka sedekah itu boleh saja dititipkan. Misalnya kepada tetangga kita untuk diberikan kepada tetangga satunya lagi. Atau misalnya di daerah sini siapa aja yang kesulitan, kamu tahu nggak daftar-daftarnya, list-listnya yang mau dikasih. Boleh. Kemudian dalam Islam juga dikatakan ada amil zakat. Mereka yang bertugas untuk membagikan, mereka yang bertugas untuk mendata siapa saja yang membutuhkan, maka itu boleh-boleh saja. Ada juga lembaga-lembaga amil zakat. Cuman masalahnya banyak akhirnya yang menjadi tidak percaya dengan sesuatu yang seperti ini karena adanya oknum-oknum. Jadi tidak semuanya. Ada oknum yang bermasalah, kita nggak boleh samaratakan semuanya karena yang jujur masih jauh lebih banyak. Yang amanah masih jauh lebih banyak daripada yang berlaku curang. Biarlah mereka yang berlaku curang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mengeluarkan zakat, kalau kita sudah mengeluarkan sedekah kita, maka insya Allah sudah tercatat di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang curang, maka mereka yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus lihat dulu nih, orang yang dititip ini orang amanah bukan? Apa itu amanah? Ya kalau mau simpelnya arti amanah itu aman.
Ya, kita nitip apa aja kita ngerasa aman sama dia. Ya, kalau misalnya ada orang yang kita percaya, kita nitip kunci mobil, kita nitip rumah kita nitip apa aja sama dia, kita merasa aman. Maka itulah yang disebut dengan amanah. Orang beriman, mukmin mereka memberikan keamanan terhadap orang lain. Jadi kalau dia dititipkan, maka dia menjadi seorang yang amanah. Apakah pahalanya diterima sama Allah? Maka langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seketika ketika dia mengeluarkan sedekahnya. Wallahu taala a'lam. Waduh, Masya Allah. Contoh yang luar biasa ya ala Rasulullah SAW. Meskipun diperlakukan tidak baik tapi tetap ya sikapnya menunjukkan bahwa memang Rasulullah itu manusia Ahsin terbaik. ila man sa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadap. Wah itu yang susah Masya Allah. Kalau baik sama orang yang baik sama kita kayaknya gampang Biasa. ya. Kalau berbuat baik kepada yang berbuat baik pada kita balas jasa. Balas jasa Tapi betul. kalau berbuat baik kepada yang jahat sama kita itulah kebaikan. Waduh itu dia yang susah Masya Allah. Baik jamaah, sepertinya jamaah yang di rumah udah gak sabar nih pengen Ya. pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosial media Islam itu Indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama ini melalui Instagram. Ada pertanyaan dari @hamba Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Habib, sebelumnya aneh mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi janji aneh jangan dimarahin ya Beb. Boleh gak sih Beb kita minta uang, minta uang kita kembali atau menuntut kembali uang yang sudah kita sedekahkan. Karena kita tahu nih Bib kalau orang tersebut minta iuran atau minta sedekah tapi buat keperluan pribadinya dia. Lah kan aneh juga nyari duit susah payah ya Bib. Daripada hati aneh jadi gondok karena gak ikhlas kan Bib. Nah ini gimana nih Bib? Wah ini menarik nih Habib Nanya Muhammad. apa curhat nih? Curhat sekaligus nanya. Mohon dijawab gimana? Boleh gak udah sedekah diambil lagi? Gedumbel. Gondok katanya Bib. Izin Samulana Silakan, Sasya Guru. Mikdam. Artinya la imana liman la amanalah. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkategori orang itu punya iman yang sempurna kalau tidak amanah. Nah ini kan masalahnya amanah ini penting. Banyak ini memang terkadang terjadi memang zaman sekarang ini orang ngasih sumbangan. Misalnya saya ngasih sumbangan artinya Mikdad Iya. seseorang yang ngumpulin sumbangan Iya, lah. yang Kayak dititipkan tadi, ya. kan, dititipkan sumbangan seperti Iya. yang dikatakan Ustadz Syam, Ustadz Maulana tadi. Kemudian uang itu dipakai sebagai pribadi. Kan seperti itu. Sekarang dalam hukum fikih misalnya. Boleh nggak orang pengumpul sumbangan, bukan yang amil tadi. Pengumpul sumbangan aja nih. Pengumpul sumbangan itu mendapatkan ujroh. Artinya mendapatkan Ujroh itu, ongkos. iya. Artinya mubah boleh saja. Tapi ujratul mithil artinya upah sebagai capeknya dia saja sebagai baik. yang mengeluarkan keringat untuk mengambil daripada sumbangan tersebut. Tapi tidak banyak. Ujratul mithil artinya orang kampus itu kalau capek sehari misalnya dikasih berapa kan Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi sangat-sangat tidak boleh bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah haram hukumnya makan hak orang lain. Ketika kita sumbangan, kita mengumpulkan sumbangan, kita tahan, kita pakai dulu itu uang sumbangan, maka rezeki dia akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menahan hak orang lain. Kita ini berbahaya kalau sudah urusan sama manusia. Ketika kita menahan hak orang lain, maka hukumnya haram dan hak kita akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan boleh nggak diambil lagi? Sudah tidak usah diambil lagi. Kalau ditegur boleh saja, dan orang seperti itu jangan lagi dititipkan amanah. Orang-orang seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita ketika mau ngasih betul tadi dikatakan husnudzon kita bersangka baik nih. Dalam kitab salaf itu dikatakan saya bersangka baik sama Mikdad tadi saya katakan. Kemudian Mikdad itu bukan orang yang baik, tapi tetap sangkaan baik kita itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah apa yang sudah kita keluarkan, nahnu ahlu baitin nabi kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, idza wahabna syai'an la nasta'idu. Artinya kami ini kalau sudah menyumbang sesuatu tidak mengharapkan kembalian lagi. Ini kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin.
Ketika dia menyumbangkan sesuatu, kami ini tidak mengharapkan kebaikan. Walaupun kita tahu nih, sudah kita tahu nih, ternyata uang sumbangan tersebut dipakai buat orang pribadi. Disalahgunakan. Disalahgunakan. Tapi bagi orang yang menyalahkan gunakan, boleh tidak ditegur? Ditegur. Dan dia harus ganti uang tersebut. Jadi hitungannya hutang. Jadi hitungannya hutang. Bukan kita menuntut minta kembali, bukan? Bukan kita nuntut minta kembali. Oh. Artinya dia sebagai hutang dan dia harus bayar Harus hutang bayar. tersebut, berikan sama orang yang berhak. Sesuai niatnya orang. Sesuai Allah. niat orang yang tadi memberi. Atau seandainya misalnya sudah, kalau kau memang tidak menjadi agama, tidak menjadi amanah, bisa saja misalnya nih, kita tahu nih uang itu kita pakai. Misalnya contoh sebagai hukuman, sebagai ta'dzir itu boleh atau tidak kita ambil. Sudah, uang itu kamu kembalikan saja kepada saya, bayar kepada saya, nanti saya yang ngasih orang tersebut sumbangan. Oh. Gitu. Jadi tidak diambil untuk dia kembalikan pada dirinya. Tidak, jadi tapi diambil untuk kasih orang. Iya, Kasih orang. sudah sini mana uangnya, kamu kembalikan lagi kepada saya. Baik. Itu uang, nanti saya yang akan menyumbangkan uang saya tersebut kepada orang yang berhak. Itu juga sebagai ta'zir, artinya bukan juga semena-mena sudah dia makan biarin aja, sudah dia makan akhirnya kebiasaan. Betul. Berarti ada sanksi juga ya. Harus ada sanksi karena dia berbuat salah. Iya, emang ngerepotin. Karena dia itu diamanahkan atau dia mengambil sumbangan sebagai amanah supaya disumbangkan kepada orang lain. Ternyata dia makan buat Iya. pribadinya. Bilang aja sudah sumbangannya buat saya saja. Ini nomor rekening saya Mikdad gitu. Kalau dituntut Boleh, artinya dituntut. boleh sebagai takzir. kepada yang pihak berkewajib, apa? Iya. Pihak berwajib. Pihak yang berwajib. Yang berwajib, sholat, puasa, bukan. Polisi. Polisi. Oh iya. Gila. Soalnya misalnya katakanlah besar jumlahnya begitu miliaran Ya, gitu. bisa Nah, itu nggak? Dia harus gimana? bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Apa yang menyumbang tadi itu tidak mengurangi pahalanya, Bib? Tidak, kita Tidak ya? yang sudah mengeluarkan seperti tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Semua yang sudah kita keluarkan tetap pahala kita sampai kenapa? Ketika kita nyumbang itu kan niat kita memang niat untuk sedekah. Jadi tidak masalah, buat kita tidak masalah. Tapi buat orang yang tidak beramanah tersebut masalah di sisi Allah. Tapi kita diamkan atau tidak? Jangan juga didiamkan. Nggak boleh juga ditegur. didiamkan, nanti Berwajib tadi. Iya, itu. Sholat, puasa. Jadi kebiasaan juga ya. Masya Allah Habib, terima kasih Habib. Tapi ini banyak nih yang nitip pertanyaan. Sebenarnya idealnya kalau kita mau ngasih sedekah itu berapa persen sih dari penghasilan kita Habib? Artinya kalau orang sedekah itu bebas. Kadang-kadang sedekah itu lebih banyak daripada zakat. Berapa Beda persen? nih. Berapa persennya? Artinya nggak ada persennya. Oh nggak ada persennya. Oh gitu. persennya. Oh gitu. Kalau misalnya Biar jadi perbedaannya rahasia. zakat sama sedekah gitu Iya. ada nggak sih bedanya berapa persen Berapa persennya? persen, Bib? Nanti aja deh. Nanti. Heeh. Emang Jadi kenapa penasaran dong. sekarang? Iya. Ya Kita mau jamaah tahu penasaran. berapa persennya, Bib? Nanti saja. Bisa Nanti. dihitung-hitung. Nanti kita Jadi hitung-hitung. siapkan catatan Oh ya. ya udah deh kalau iya. gitu jamaah nanti insya Allah akan dijawab. Tapi setelah yang satu ini tetap di Selamat Indah jamaah. Alhamdulillah.